Suatu masa di mana Allah menakdirkan suatu bangsa yang menggetarkan dunia. Mereka hancurkan apapun yang ada. Suatu bangsa kecil yang menghancurkan peradaban besar. Mereka bagaikan ombak yang tak terbendung, menyapu bersih segala apapun yang ada. Kala itu dunia serasa sempit. Tangisan serta ketakutan menghantui setiap negeri. Kekuatan bengis mereka selalu menjadi noda hitam yang mereka sombongkan. Akan tetapi mereka lupa bahwa Sang Maha Perkasa telah menyiapkan kekuatan yang akan menghancurkan mereka, yaitu lewat seorang lelaki yang menghapus air mata dan ketakutan. Seorang lelaki yang menghancurkan mitos pasukan tak terkalahkan. Seorang lelaki yang ketika namanya disebut akan menggetarkan dunia. Sang lelaki itu bernama Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz rahimahullah adalah seorang anak dari bangsawan Jalaluddin Al-Khawarizmi. Nama beliau adalah Mahmud bin Mamdud. Di masa kecilnya, beliau sudah menghadapi peristiwa yang tak terlupakan, di mana pasukan Mongol menyerang negerinya. Kerusakan dan kehancuran pun tampak di depan matanya. Bagaimana barbarnya pasukan itu ketika menghancurkan suatu negeri. Ketika itu sang ayah pun wafat di tangan pasukan Mongol, yang kala itu lari ke India bersama keluarganya. Allah menakdirkan Qutuz selamat dari kebrutalan Mongol. Dalam sejarahnya, beliau dan keluarganya ditangkap, sebagian dibunuh dan sebagian dijadikan budak. Mahmud bin Mamdud salah satunya. Kegagahan dan kewibawaannya tergambar saat ia masih kecil, sehingga pasukan Mongol menjulukinya dengan sebutan Qutuz atau singa yang menyala. Singkat cerita, ia pun dijual di pasar Damaskus. Salah seorang dari Bani Ayyub membelinya dan ia dibawa ke Mesir. Di sini ia pindah dari satu tuan ke tuan lainnya, sampai akhirnya ia dibeli oleh Raja Al-Mu'izz Izzuddin Aiba dan kelak menjadi panglima besarnya. Maha besar Allah sebaik-baik pembuat rencana. Tanpa disadari, Mahmud kecil yang minim akan pengalaman dan belum pernah melihat kehebatan negeri luar mendapat keistimewaan tersendiri baginya, di mana ia mengelilingi negeri-negeri, berpindah dari satu tangan ke tangan lainnya, hingga ia sampai ke tangan seorang penguasa negeri muslim, yang kelak ia gantikan posisinya dan menghancurkan pasukan Mongol. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan mereka pun merencanakan makar dengan sungguh-sungguh, dan kami merencanakan makar pula, sedang mereka tidak menyadarinya. Al-Quran Surat An-Naml ayat 50. Qutuz, sebagaimana Mamalik atau budak yang dididik militer lainnya, tumbuh dengan pendidikan agama. Semangat Islam yang kuat bergelora di dalam hatinya. Sejak kecil ia dilatih dengan seni menunggang kuda, metode pertempuran, seluk-beluk manajemen dan leadership. Ia tumbuh menjadi seorang pemuda gagah berani, mencintai dan menjunjung tinggi agamanya. Ia juga seorang yang kuat, penyabar, dan perkasa. Selain itu semua, ia juga dilahirkan dari keluarga raja. Masa kanak-kanak Qutuz layaknya para pangeran yang lain. Hal ini membuat dirinya begitu percaya diri. Ia tidak asing dengan masalah kepemimpinan, manajemen negara, dan kekuasaan. Di atas itu semua, keluarganya hancur oleh Tartar. Hal ini tentu saja membuat dirinya paham betul dengan bencana Tartar.
Sebab orang yang menyaksikan tidaklah seperti orang yang mendengar. Mungkin kita sadar bagaimana bencana tsunami yang terjadi di negeri kita ini, di mana bangunan-bangunan, pepohonan hancur, serta mayat-mayat bergelimpangan tak tentu arah. Seperti itulah dahsyatnya bencana yang ditimbulkan Mongol, di mana dunia dihantui rasa ketakutan. Tidak sedikit negeri yang memilih menyerah daripada harus berurusan dengan pasukan brutal ini, dan sebagian mencoba melawan. Ketika itu pun pasukan yang bagaikan ombak besar melumat negeri tersebut tanpa menyisakan jiwa. Hal ini pun dirasakan oleh umat Islam, yakni tidak lain Bani Abbasiyah. Yang dunia mencatat sebagai negeri yang makmur dan sumber ilmu. Hanya dengan 200.000 pasukan, Mongol melenyapkan negeri tersebut dari bingkai sejarah. Sebanyak 1,8 juta orang tewas, serta sungai Nil berubah airnya menjadi hitam karena tinta-tinta ilmu yang menjadi asas ketakwaan meleleh oleh air yang tergenang. Sehingga dinasti yang sudah berdiri sejak 5 abad ini pun lenyap dari peta bumi. Namun, jika kita telisik sesaat sejarah hancurnya kerajaan Abbasiyah akibat munculnya seorang pengkhianat yang berakidah Syiah laknatullah, yaitu Ibnu Al-Qami yang menjadi orang kepercayaan khalifah saat itu. Ialah otak di balik semuanya. Semoga Allah membalas perbuatannya. Singkat cerita, Saifuddin Qutuz pun mulai muncul di permukaan setelah wafatnya sang raja Izzuddin Aiba. Kekuasaan pun beralih ke anaknya yang masih sangat kecil yang bernama Al-Mansur Nuruddin Ali bin Izzuddin Aiba. Namun di balik itu semua, yang menjalankan roda pemerintahan tidak lain adalah Saifuddin Qutuz itu sendiri. Melihat kebengisan dan haus akan kekuasaan serta kebencian pasukan Mongol terhadap Muslim, Saifuddin Qutuz rahimahullah mengambil langkah berani untuk menggantikan posisi raja kecil itu demi pertahanan dan antisipasi dari serangan Mongol secara tiba-tiba. Suatu sisi, kekuatan muslimin yang sedang terpuruk dan dihantui rasa takut yang mendalam, maka pada tanggal 27 Zulqaidah 657 Hijriah, dengan restu dan bimbingan ulama, ia pun menjadi raja. Keteguhannya dan kepiawaiannya dalam mengatur urusan negara membuat benteng terakhir umat Islam kala itu, yaitu Mesir, lambat laun membuahkan hasil yang cemerlang. Ia awali dengan pembenahan pejabat-pejabat negara. Setelah itu, ia dapat menyatukan hati umat Islam yang kala itu terpecah belah. Hal ini tidaklah bisa dia lakukan sendiri, melainkan atas kehendak Allah dan kedekatannya kepada para ulama. Hingga sampai akhirnya hal yang dinantikan pun tiba, yakni surat dari sang penakluk Hulagukan yang meminta ia menyerah atau musnah. Surat itu berbunyi, "Dari raja di timur dan di barat, Khan yang agung kepada Qutuz si Mamluk yang lari dari pedang-pedang kami. Kamu seharusnya berpikir mengenai apa yang telah berlaku ke atas negara-negara yang lain dan menyerah kepada kami. Kamu telah mendapat kabar berita bagaimana kami telah menghancurkan kekhalifahan yang begitu besar, menyucikan bumi ini dari kerusakan yang mencacatkannya. Kami telah menawan kawasan yang luas dan membunuh semua manusia dengan kejam. Kamu tidak akan terlepas dari kerasukan dan kekejaman tentara kami. Kemana lagi kamu ingin lari? Jalan mana lagi yang kamu akan gunakan untuk melepaskan diri dari kami? Kuda-kuda kami berlari kencang, anak-anak panah kami tajam, pedang-pedang kami bagaikan guru yang menakutkan. Hati-hati kami keras bagaikan gunung, laskar-laskar kami banyak tak terbilang.
Benteng-benteng kokoh tidak akan dapat menghalangi kami. Senjata-senjata tidak akan dapat membendung kami. Doa kamu tidak akan membawa apa-apa pengaruh ke atas kami. Kesedihan dan ratapan tidak akan kami pedulikan. Hanya mereka yang merayu untuk perlindungan kami akan selamat. Bersegeralah dalam membalas surat ini sebelum api peperangan bermula. Jika kamu melawan, maka barang pasti kamu akan menderita dan tersiksa dengan kehancuran yang dahsyat. Kami akan menghancurkan masjid-masjid kamu dan memperlihatkan kelemahan Tuhan kamu. Kemudian kami akan membunuh anak-anak kamu dan orang-orang tua di kalangan kamu. Kini hanya kamulah satu-satunya musuh yang perlu kami hadapi. Inilah surat yang menggetarkan lawan dan melumat lawan, namun tidak untuk sosok kesatria ini. Setelah penyampaian isi surat yang sangat melecehkan kekuatan muslimin ini, sang delegasi Hulagukan bertindak semena-mena sehingga Qutuz pun memerintahkan untuk mengeksekusi delegasi itu dan menaruh kepala mereka di depan gerbang istana. Perlu diketahui, Islam tidak membenarkan membunuh sang delegasi. Akan tetapi, para ahli sejarah mengatakan kedatangan tentara Mongol tidak serta-merta hanya menyampaikan surat, tetapi juga mereka diutus sebagai mata-mata. Hal inilah yang membuat Hulagukan bagaikan terbakar. Ia tidak pernah dilecehkan oleh raja manapun selain raja muslim satu ini. Dan api peperangan pun berkobar. Detik-detik saat peperangan akan dimulai, ada kisah menarik yang dapat kita ambil ibroh dan pelajaran, di mana suatu ketika Saifuddin Qutuz harus menunda sesaat pertempurannya dikarenakan kas negara yang tidak cukup untuk mendanai peperangan. Saat itu Saifuddin Qutuz rahimahullah mendatangi ulama untuk meminta pendapatnya, karena beliau hendak mengambil pajak dari masyarakat untuk khas negara. Langsung saja para ulama menolaknya dan berfatwa tidak diperbolehkan mengambil paksa harta rakyat karena itu termasuk haram. Para ulama menegaskan bahwa haram hukumnya mengambil harta rakyat dengan jalan yang batil, kecuali dalam beberapa kondisi baru negara boleh meminta kepada rakyatnya. Pertama, ketika negara sama sekali tidak memiliki harta yang cukup untuk pembiayaan negara. Kedua, sebelum berniat mengambil dari rakyat, pemimpin negara hendaklah terlebih dahulu mengambil paksa dari para petinggi-petinggi negara, seperti para menteri, para komandan, para staf negara, dan lain-lain. Ambil semua harta dan perhiasan mereka, baru setelah itu diperbolehkan mengambil harta rakyat. Inilah fatwa Al-Iz bin Abdissalam rahimahullah, dan saat itu pun sang raja pun merealisasikannya. Setelah itu sang penakluk yang namanya mulai ditakuti pasukan barbar itu pun berkhutbah di hadapan pasukan dan masyarakat dengan khutbah yang berapi-api, membakar ketakutan di dada kaum muslimin, meredam kesedihan orang-orang lemah, serta membuktikan kepada dunia bahwa masih ada kami, hamba Allah, yang akan menghancurkan mitos pasukan tak terkalahkan tersebut. Di sisi lain, pasukan Mongol yang kala itu sudah siap perang. Sang panglima mereka, Kid Buka, yang menggantikan Hulagukan karena urusan kenegaraan, langsung bergerak hendak menggertak lawannya yang mereka remehkan karena mereka berpikir pasukan muslimin tidak akan berani menyerang, melainkan hanya diam menunggu kebinasaan mereka. Sementara mereka tidak paham bahwa lawan mereka telah diberi kekuatan iman dan motivasi kuat dan siap menerkam dan menghancurkan mereka. Setelah menyiapkan pasukan dengan strategi yang sudah direncanakan dan mengharap keridhaan dari Rob yang Maha Perkasa, bergeraklah 20.000 pasukan muslimin di bawah komando sang penakluk Saifuddin Qutuz dengan panglimanya Baibars. Namun di tengah perjalanan, pasukan muslimin bertemu dengan pasukan salib. Namun sang raja muslimin itu pun menemui panglima salib dan menyampaikan maksud mereka.
hingga pasukan salib pun setuju untuk mengizinkan pasukan muslimin lewat. Karena mereka pun faham hanya Qutuslah yang bisa meredam amukan Mongol. Karena sejatinya tentara salib itu pun ketakutan dengan kaum barbar tersebut. Hingga pada tanggal 25 Ramadan 658 Hijriah bertepatan 3 September 1260 Masehi, kedua pasukan itu pun bertemu di Ain Jalut. Terjadilah pertempuran yang amat dahsyat di kedua belah pihak. Sang Panglima Baybars menjalankan strategi dengan baik. Beliau dengan beberapa pasukannya mencoba mengecoh pasukan Mongol dengan menarik mundur secara perlahan, seolah-olah muslimin takut. Melihat kejadian itu, Kitbuka dan pasukannya yang sudah dirasuki kesombongan itu pun mengejar pasukan muslimin dengan brutal, dan kekalahan pun menerpa mereka. Pasukan besar muslimin lainnya yang bersembunyi di lembah-lembah perbukitan langsung membabat mereka, hingga sebagian pasukan yang mereka klaim tidak pernah takut itu pun lari tunggang langgang. Saifuddin Qutus pun memerintahkan untuk mengejar mereka. Beliau di garda terdepan sambil mengucapkan slogan yang sangat bersejarah dan membekas di dada para pejuang. Wa Islama, wa Islama, yang artinya demi Islam, demi Islam. Pasukan muslimin pun makin bertambah imannya. Bak singa yang menerkam mangsanya. Pasukan Mongol pun hancur, dan Kitbuka, sang panglima yang sangat menaruh benci terhadap muslimin pun binasa. Takbir pun bergema di berbagai arah. Dunia yang kala itu diselimuti oleh ketakutan pun mulai menampakkan keindahannya berkat pertolongan Allah lewat keberanian hamba-hambanya. Pasukan barbar yang selama 43 tahun tak terkalahkan itu pun hancur di tangan sang penakluk Saifuddin Qutus. Kejayaan Islam pun kembali bersinar. Inilah salah satu kiprah kaum muslimin ketika mereka yakin akan pertolongan Allah dan lurus dalam mentauhidkannya. Sudah pasti Allah akan memenangkan siapapun lawan dan sekuat apapun mereka. Serta kearifan dan kebenaran agama ini pula yang kelak membuat kerajaan-kerajaan Mongol memeluk Islam dan menuai sejarah gemilang yang tak terlupakan.